Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah masih menganugerahkan kepada kita ribuan bahkan jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Tidak ada satu pun yang terlewatkan, melainkan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang terasa maupun tidak. Inilah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Allah telah memberikan kesempatan kita ketika kita bangun, ada yang jam 2 malam, ada jam setengah 3, jam 3 atau jam 4. Ketika Allah membangunkan kita respon dengan doa. Kita respon dengan ketundukan kita, dengan sujud kita, dengan zikir kita, dengan doa-doa kita kepada Allah SWT, agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu mengharap keridhaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya saya mohon maaf apabila pada kesempatan di subuh hari ini saya berbicara di hadapan Bapak sekalian, tidak lebih dan tidak kurang, barangkali lebih kepada menasihati diri saya sendiri yang barangkali masih banyak kekurangan dan belajar. Dan oleh karena itu, Bapak sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah jatuh kepada, kalau nggak salah, tanggal 21 Rajab. Artinya Bapak Ibu sekalian, Ramadan sebentar lagi akan tiba. Kurang lebih 38 atau 39 hari. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu sekalian, ketika sebentar lagi tamu agung yang akan datang di hadapan kita bersama, 1 bulan yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para salafus saleh. Karena 1 bulan ini adalah 1 bulan yang penuh dengan kemuliaan. Nah, sudah sejauh mana Bapak Ibu sekalian kita menyambut Ramadan dan persiapan kita? Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan di bulan Rajab karena dia adalah di 4 bulan yang utama. Allah benar-benar memberikan sebuah anugerah kepada kita. Sebelum bulan Ramadan yang mulia, kita disuguhkan dan kita diingatkan dengan bulan Rajab. Setelah itu nanti bulan Sya'ban, dan juga baru dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu akan sukses, Ramadan akan berhasil, dan Ramadan amalia-amalinya akan optimal manakala dipersiapkan sejauh-jauhnya atau sebelum tibanya bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ternyata para sahabat atau para salafus saleh, dia mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan adalah bukan cuma 2 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan, tapi 4 bulan Bapak Ibu sekalian. 4 bulan sudah mempersiapkan baik fisik maupun mental. Karena kalau tidak dipersiapkan Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan optimal. Ramadan tidak akan memberikan sebuah kenikmatan. Ramadan tidak akan bisa memberikan sebuah kebahagiaan, ketenangan di dalam jiwa kita.
Karena lebih banyak kita adalah ketika menghadapi Ramadan lebih kepada fisik, hanya menahan lapar dan haus. Kita hanya bisa menikmati nikmatnya bulan Ramadan ketika buka puasa aja atau ketika sahur. Itu secara lahiriah, secara fisik. Tapi secara batiniah Bapak Ibu sekalian, atau spiritualnya, masih banyak yang belum bisa kita raih. Ya, kenikmatan-kenikmatan spiritual di dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan. Wabil khusus adalah puasa dan juga adalah qiyamul lailnya, tarawih atau juga sholat malamnya. Ini Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan di 38 atau 39 hari ya menghadapi bulan Ramadan, masih ada kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu sekalian, saya teringat ketika tahun 70-an, mungkin bapak-bapak juga bisa mengenang memori bagaimana masyarakat dulu di kita dengan keterbatasannya ilmu. Ya, tahun 70-an Bapak Ibu sekalian, saya ingat sekali majlis taklim itu jangan lagi majlis taklim remaja atau ibu-ibu. Majlis taklim untuk bapak-bapak pun itu sangat minim. Sangat sedikit. Beda dengan sekarang, di setiap masjid pasti ada taklim, baik bapak-bapak, remaja maupun ibu-ibu. Tahun 70-75 itu sedikit Bapak Ibu sekalian, sehingga informasi tentang Ramadan ya, atau bagaimana mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan itu sangat minim, sehingga masyarakat ya, wabil khusus masyarakat muslim, dia punya keterbatasan ketika menghadapi bulan Ramadan. Yang saya ingat karena keterbatasan ilmu itu sendiri, masyarakat Ramadan itu biasanya ya dipersiapkan lebih kepada fisik Bapak Ibu sekalian. Dan itu nggak usah jauh-jauh, misalkan saya di rumah saja ya. Itu biasanya orang tua saya atau juga para tetangga yang dibersihkan apa Bapak Ibu sekalian? Ya, alat masak. Itu tahu dandang ya, atau seeng kalau bahasa Indonesianya, itu rata-rata kalau dulu kan dari tembaga Bapak Ibu sekalian, itu dicucinya setahun 2 kali. Dan biasanya menjelang Ramadan 3 atau 4 hari itu selalu dibersihkan ya, dari alat peralatan masak, rumah ya, bahkan ada yang dicat dulu rumahnya, sampai kepada dulu ada kelambu Bapak Ibu sekalian, semuanya dibersihkan. Itu ditandai dengan yang sifatnya fisik, mempersiapkannya. Tapi secara keilmuan, secara bagaimana untuk bisa nilai-nilai Ramadan yang sesungguhnya itu hampir minim, kecuali orang-orang yang dia dekat dengan majlis taklim atau dengan majlis-majlis ilmu. Sangat tipis sekali. Itu saya rasakan ya, sejak saya kecil. Yang uniknya lagi Bapak Ibu sekalian, dulu kalau mau Ramadan itu biasanya keramas. Keramasnya kalau di daerah ada yang bersama-sama, sampai mensyaratkan harus ada merang ya, dibakar, dan itu harus keramasnya pakai air merang yang sudah dibakar. Saya ingat banget itu. Dan merang waktu itu laku, susah nyarinya. Itu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang membedakan bagaimana dengan minimnya keilmuan ketika tahun 70-an 75 ya, dengan sekarang yang sudah berbeda ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita di era yang semuanya penuh dengan terbuka, keilmuan tinggal maunya aja seperti apa ya. Oleh karena itu Bapak sekalian ya, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ya, dengan ya sesuatu yang sudah digambarkan oleh Islam itu sendiri. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi Ramadan, hampa ibadah kita. Nah, seorang hamba Allah, dia bukan 4 bulan ketika dia mohon kepada Allah SWT, tapi dia sudah berdoa di Ramadan yang tahun lalu. Tahun lalu dia sudah berdoa, mohon kepada Allah.
Ya Allah, sampaikan hamba-Mu di Ramadan yang akan datang. Dia sudah melantunkan doa, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah menulis ya kepada Allah surat cintanya. Apa yang diminta Bapak Ibu sekalian? Agar dia atau agar kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. 1 tahun yang lalu Bapak sekalian. Artinya kalau sekarang sudah 10 bulan yang lalu, di Ramadan yang lalu, dia sudah melantunkan doa-doa yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Ramadan yang akan datang, ya insya Allah tinggal 38 hari lagi. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mempersiapkan secara spiritual atau secara batinnya? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau secara fisik insya Allah kita sudah lulus. Karena apa? Ditempa sudah ada 40 kali dia puasa Ramadan, tinggal tergantung kelahiran atau usianya. Ya, kelahiran tahun 60, startnya di usia keberapa? Artinya kalau sudah rata-rata yang usia 60 tahun atau 70 tahun, dia melaksanakan ibadah Ramadan itu rata-rata sudah di atas 50 kali. Kalau startnya di usia 10 tahun. Nah, apakah ketika melakukan ibadah-ibadah Ramadan itu penuh dengan kenikmatan, punya efek, punya pengaruh buat dirinya, punya pengaruh positif buat keluarganya, dan punya pengaruh untuk sosial Bapak Ibu sekalian. Dia harus punya pengaruh, dia harus punya efek. Dia harus punya multiplier efek terhadap masyarakat sosial. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan Ramadan itu adalah hanya ibadah fisik. Karena Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita ditempa beribadah yang paling panjang. Sholat paling lama 15 menit. Itu udah jago banget. Sholat sunnah lebih simpel lagi, 2 menit selesai. Ya. Kalau haji panjang juga haji, ya. Bisa berapa hari? Puasa Bapak Ibu sekalian, ini ibadah yang panjang, ibadah pribadi yang panjang, yang itu benar-benar, ya, yang halal itu nggak boleh. Gimana yang haram? Hampir 13 jam lebih. Ya, itu konteks dalam menjalankan ibadah pada Allah, ibadah saum. Panjang 13 tahun. Dan dalam 13 jam itu sendiri, kita selalu harus ada koneksi. Harus selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus nyambung seperti kayak sholat. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kita miliki yang halal ada di kulkas. Tapi kita diajarkan oleh Allah SWT, kita tidak boleh memegang atau memakan yang halal karena kita sedang berpuasa. Maknanya luas Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang itu sukses ketika dia menjalankan ibadah Ramadan, biasanya adalah ditentukan dengan persiapan yang panjang sebelumnya. Apakah dengan keilmuan atau dengan ibadah-ibadah yang sekarang dia sudah lakukan, ya, ibadah sholat sunnahnya, atau dengan puasa Senin Kamisnya, atau juga dengan puasa sunnah Ayyamul Bidnya, atau juga dengan puasa Nabi Daudnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, itu dirutinkan. Begitu juga dengan ibadah malamnya, sholat malamnya. Dia rutinkan, ya. Apalagi mungkin dengan tilawatul Qur'annya, ya. Ditambah lagi dengan sodakohnya. Nah, ini perlu latihan Bapak Ibu sekalian.
Ya. Karena kita akan menghadapi satu bulan yang luar biasa. Allah berikan ganjarannya. Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin kita akan sukses dan nggak mungkin kita akan bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan kalau kita persiapannya asal-asalan. Sangat nggak mungkin. Seorang petinju kelas dunia, siapapun orangnya yang sudah dia sukses, itu rata-rata latihannya Bapak Ibu sekalian per hari itu 6 jam minimal. Atau pebulu tangkis itu rata-rata juga 6 jam. Semua bidang olahraga yang udah kelas dunia, kelas nasional pun sama, itu rata-rata persiapan untuk menghadapi pertandingan 4 bulan sebelumnya itu rata-rata 6 jam sampai 8 jam. Penuh dengan kesungguhan dan keseriusan. Ya, Islam Makhachev misalkan UFC, dia sudah persiapkan nanti. Karena yang dihadapi ini adalah ya dunia. Ini gelar yang sangat luar biasa. Begitu juga kita menghadapi Ramadan. Kalau nggak sungguh-sungguh, kita akan nggak akan dapat gelar. Apalagi sampai nembus kita mendapatkan ya Lailatul Qadar. Itu sangat sulit kalau tidak dengan usaha keras, dengan sungguh-sungguh kita persiapan sekarang, sulit rasanya Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan itu. Itu orang pilihan Bapak Ibu sekalian. Sebab yang namanya pemenang dari 1000 orang diseleksi, juaranya itu cuma 1 orang. Nggak mungkin 2. Begitu juga Allah memberikan hamba-hambanya, hamba-hamba yang dipilih, itu juga sama yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ya 38 hari ini penuh dengan keseriusan. Kita nggak mau Ramadan itu hampa secara spiritual. Sayang Bapak Ibu sekalian, kesempatan emas. Saya secara pribadi pernah merasakan 1 kali dalam sepanjang hidup saya, Ramadan itu begitu hampa, kering, benar-benar kering Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, ada apa dengan diri saya? Sekitar 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dan utama adalah sekarang kita persiapan secara, insya Allah kalau secara keilmuan sudah cukup, secara keilmuan, tapi secara membiasakan ibadah-ibadah yang ketika nanti dilakukan lebih optimal di bulan Ramadan, itu yang perlu kita latih sekarang. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagaimana puasa itu lebih nikmat ketimbang makan. Kalau sudah bisa merasakan kenikmatan puasa ketimbang makan, itu salah satu ciri-cirinya seorang hamba Allah sudah bisa merasakan nikmatnya puasa. Kalau sholat sudah dia menikmati, ya, dengan misalkan taruhlah main HP, itu salah satu ciri-ciri orang sudah bisa menikmati ibadah sholat. Kalau zikir dia sudah bisa menikmati, dia akan utamakan ketimbang dia main HP. Kalau sedekah dia sudah nikmati, dia akan selalu memberi, walaupun pribadi dia adalah benar-benar butuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini yang perlu kita latih, yang perlu kita siapkan, ya, secara lahiriah maupun batinnya. Kita khawatir Bapak Ibu sekalian, ketika Allah takdirkan di Ramadan ini, Allah panjangkan usia kita, kita bisa beribadah. Kalau kita manfaatkan semaksimal mungkin, belum tentu Ramadan yang akan 2007 itu kita akan ketemu atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa bagaimana para sahabat dan para salafus soleh, ya, dia selalu merindukan, bahkan kalau bisa setiap bulan Ramadan, karena penuh dengan keutamaan, penuh dengan keberkahan, dan memang tidak bisa itu kita raih kalau tidak dengan kesungguhan atau keseriusan. Terutama Bapak Ibu sekalian, kepada generasi muda atau juga anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya merasakan bagaimana puasa ketika di era saya masih kecil, ya, tahun 70-an 80-an, semakin lama Bapak Ibu sekalian, generasi muda, remaja itu banyak yang tidak puasa. Banyak Bapak Ibu sekalian. Nggak usah jauh-jauh, di generasi saya aja, di remaja di sekitar tahun 84-85, remajanya itu bisa setengah-setengah yang puasa Bapak Ibu sekalian. Coba cek deh, ya, 50%. Kalau sekarang bisa lebih. Nah, tinggal tergantung bagaimana juga, bukan cuma kita Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak kita. Apakah dia juga melaksanakan ibadah puasa? Atau juga dia melaksanakan sholat? Atau juga dia melaksanakan sholat tarawih? Ini juga sebuah yang harus kita perhatikan, ya. Kalau dia punya bekalan keilmuan, keislaman yang baik, insya Allah dia puasa. Tapi kalau tidak punya bekal-bekal itu, sulit rasanya Bapak Ibu sekalian, mereka mau melaksanakan ibadah puasa. Karena buat mereka makan itu lebih enak ketimbang puasa. Minum itu lebih enak ketimbang puasa. Ini yang perlu kita didik, yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita. Ya, karena dengan mudahnya mereka di Ramadan itu nggak melaksanakan ibadah puasa. Bapak bisa lihat kan, Bapak bisa cek di lapangan. Anak-anak kumpul, tanya yang puasa berapa orang. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ya, bagaimana kita untuk mempersiapkan di bulan Ramadan, ya, dengan persiapan doa, persiapan yang saya katakan tadi. Bapak Ibu sekalian, ya, target-target di bulan Ramadan juga sudah kita persiapkan, ya. Untuk tilawahnya kita berapa kali untuk khatamnya, ya. Begitu juga itikafnya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali amal-amal di bulan Ramadan yang kita juga belum optimalkan atau belum kita melaksanakan. Ya. Sholat tarawih pun Bapak Ibu sekalian, ya, banyak juga yang masih bolong-bolong karena menganggap sunnah. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Kalau kita memandang tentang sunnah itu seperti itu, kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu rugi. Ya. Kita rubah sama kita. Sunnah itu adalah, ya, sebuah, ya, amaliyah yang kalau kita tidak melaksanakannya adalah rugi. Kalau kita tidak melaksanakannya rugi, akan kehilangan kesempatan. Di situ ada kebaikan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika kita memandang sunnah seperti itu, sholat tarawih, sholat malam, kita akan kejar. Karena itu ada keuntungan, ya, ada keberkahan, ya, ada peluang kita mendapatkan hamba-hamba Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak-Bapak bisa lihat nanti, ya, luar biasa bagaimana persiapan para sahabat bisa dibaca untuk bisa menghadapi bulan Ramadan. Tidak jauh berbeda, ya, yang saya katakan tadi. Dan kesempatan ini
harus kita mulai sejak hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya dulu ketika tahun-tahun 20 tahun yang lalu agak merasa ngiri orang-orang sudah bisa itikaf 10 hari. Karena memang itikaf sendiri juga di programnya nggak bisa dadakan Bapak Ibu sekalian. Apalagi masih kerja. Karena di situ banyak kebutuhan. Ya, kebutuhan untuk pulang kampung, kebutuhan untuk persiapan Idul Fitri. Ya, apalagi keluarga-keluarga muda. Ya. Berbarengan kebutuhan-kebutuhan mendesak itu dengan program itikaf 10 hari. Sulit rasanya kalau tidak dipersiapkan secara matang. Sulit rasanya. Tapi ada orang-orang yang itikaf, ya, yang memang walaupun dia aktif, dia sudah persiapkan cutinya ketika menjelang itikaf, dan sudah persiapkan semuanya sama dia. Ya, insya Allah dia bisa melaksanakan. Ya, saya ngiri Bapak Ibu sekalian. Itikaf ketika saya melihat di tahun 89 di pesantren At-Taqwa di Bekasi. 89 itu satu pesantren, satu masjid yang itikaf itu hampir penuh masjid itu. Tapi yang itikafnya itu adalah rata-rata di atas 55 tahun. Nggak ada remaja, nggak ada, pemuda juga nggak ada. Saya menyaksikan, dan itikaf di tahun-tahun 80, 90 itu belum populer Bapak Ibu sekalian. Belum populer. Ya, baru misalkan di Bangka waktu itu ada itikaf, teman-teman saya melaksanakan, dikejar Pak. Dari Bogor datang ke Bangka, Jakarta Selatan. Dari Bekasi, dari Serang. Untuk apa? Ya, dia itikaf di sana. Kalau tidak itikaf, dia paling sholat malamnya di sana. Sampai sahur pulang lagi. Karena itikaf waktu itu masih belum kita memahami tentang bagaimana keutamaan itikaf. Baru populer di 92, 93 itu di Masjid BI dulu ngadain juga. Ya, di masjid-masjid besar dulu. Sunda Kelapa semuanya. Baru ke sini populer. Tapi memang yang populer sampai 10 hari pun itu juga masih belum begitu banyak. Tapi tidak apa-apa gitu kan. Ya, masih belajar. Ya, ada yang dia itikafnya cuma malamnya saja habis subuh pulang. Tapi memang lebih utama adalah 10 hari sebagaimana Rasulullah, ya, ketika 10 hari dia sudah, ya, tidak di rumah, dia full di masjid, bahkan mengajak para istrinya untuk itikaf misalnya. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, satu kesempatan yang luar biasa di itikaf itu, ya, yang di situ Allah akan berikan keistimewaan buat hambanya yang dia bisa melaksanakan. Bapak Ibu sekalian, itikaf adalah juga perlu persiapan kebiasaan-kebiasaan. Karena Bapak Ibu sekalian, ada orang yang nggak bisa tidur bersama-sama. Ada orang yang kenapa itikaf nggak bisa buang air besar di WC yang seperti itu, harus di rumahnya. Ini kebiasaan-kebiasaan ini biasanya Bapak sekalian yang mempengaruhi, ya, kita tidak mau melaksanakan itikaf itu sendiri. Banyak faktor kebiasaan-kebiasaan di rumah, ya, yang dia melihat standarnya di masjid, ya, dari toiletnya, dari tidurnya, dari menu makanannya, gitu kan. Ini ya Bapak sekalian, kalau kita tidak upayakan, nggak akan bisa. Kalau kita mau pakai standar kan di rumah, apalagi mungkin di rumah standarnya bintang 3, bintang 5, sulit. Tapi kesempatan emas ini harus kita ambil. Ya. Kalau tidak 10 hari, 1 hari full, mau kapan lagi? Apalagi maaf di usia yang sudah di atas 50 tahun lebih. Bapak Ibu sekalian, saya ngiri dengan teman saya. Anaknya tiga-tiganya Bapak Ibu sekalian dari usia kelas 3 SD sudah full itikaf 10 hari. Kelas 3 SD
Belum bicara puasa udah lulus. 3 hari, kelas 3 sudah full itikaf. Sholat subuhnya udah full, udah nggak disuruh lagi. Sendiri itikafnya. Yang uniknya Bapak Ibu sekalian, anak ini kelas 3 SD, kelas 4 SD punya tabungan. Anak kita biasanya kalau mau lebaran atau mau hari raya Idul Fitri udah ribut mau pakai apa? Mau minta beli baju baru, sepatu baru. Anak teman saya, Bu, Bapak, dia kumpulkan tabungannya. Tabungannya bukan buat beli baju atau sepatu, tapi tabungannya dibelikan untuk takjil, untuk menu buka puasa. Saya bilang Masya Allah, ini orang tua yang sukses sampai sudah mendidik anaknya, sholat subuhnya sudah oke, kelas 3 SD, itikafnya sudah oke 10 hari, uang tabungannya sudah dia dapatkan, tapi dia berikan untuk konsumsi buat para yang buka puasa bersama. Saya bilang, ya Allah, saya tahunya lambat, saya tidak mempersiapkan anak-anak saya seperti itu. Itu bukti, ada orangnya Bapak sekalian. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini bukan cuma permasalahan buat kita saja, tapi juga harus bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, agar dia sama frekuensinya dengan kita, agar juga dia sama ketika menghadapi Ramadan sama dengan orang tuanya, ibu dan bundanya atau umi abinya, ya, atau ayah dan ibunya. Jangan sampai nanti timpang antara kita dengan anak kita. Harusnya ya, soal ibadah pun juga nggak jauh beda, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, jangan timpang jauh. Inilah Bapak sekalian, ya, bahwa Ramadan harus banyak merenung untuk sekarang agar dijadikan Ramadan yang terindah, Ramadan yang terakhir, Ramadan yang mungkin kita nggak akan ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Untuk menghadapi Ramadan di tahun ini pun juga kita nggak tahu sampai atau tidak. Tapi kita selalu membiasakan melantunkan doa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya, yang berkaitan, ya Allah berkailah ya hambamu di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan ya hambamu ini di bulan Ramadan. Itu yang sudah ketika menghadapi bulan Rajab kita selalu melantunkan doa-doa itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan? Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada ya satu kehidupan yang sukses atau yang bisa kita raih tanpa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan perintah Allah, itu penuh dengan kenikmatan. Puasa itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Puasa itu nikmat. Nikmat, bahkan lebih nikmat daripada makan. Sholat juga itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini PR besar kita, bagaimana kita sedikit demi sedikit untuk bisa mengambil satu pelajaran bagaimana ibadah-ibadah itu dijadikan sebuah kebutuhan buat kita. Kebutuhan, bukan kewajiban. Bahkan menjadi prioritas. Ada salah satu sahabat Bapak Ibu sekalian. Dia salafus saleh. Saking nikmatnya dia tilawatul Quran Bapak Ibu sekalian. Dia bangun jam 2:30 subuh. Dia mengulang-ulang ayat, ya, satu ayat diulang-ulang terus gitu kan, mau wudu gitu kan. Saking nikmatnya sampai waktu subuh, Pak. Sampai waktu subuh itu nggak kerasa karena sudah merasakan sebuah kenikmatan
ya, membacakan isi Al-Quran penuh dengan kesungguhan, penuh dengan rasa, penuh dengan kesadaran, dan penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu, diulang-ulang terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah dibalik ketika kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah hikmahnya justru adalah akan menjadi orang-orang yang nikmat hidupnya, yang bahagia hidupnya, yang tenang hidupnya dari berbagai macam ujian dan cobaan. Kalau mau sukses, mau bahagia dunia akhirat, ya, dekati Allah sedekat-dekatnya. Cintai Allah semaksimal mungkin. Itu sebenarnya adalah visi misi hidup kita. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam konteks yang luas, bukan konteks yang sempit. Bapak Ibu sekalian, ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana juga pepatah, tidak ada akar, tidak ada rotan, atau tidak ada akar, rotan pun jadi. Ini bukan rotan, ini mungkin tali rapia Bapak Ibu sekalian. Rotan yang nggak ada, adanya tali rapia gitu kan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak pas. Tapi bagaimana kita bersama-sama untuk bisa mempersiapkan, ya, kedatangan bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang optimal, ibadah-ibadah yang bisa kita raih, ibadah-ibadah yang akan bisa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan kali ya? Nggak ada pertanyaan.